Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wadi Yurismawati dengan NIM S1S1240080. Pada video kali ini saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul pengaruh durasi belajar, konsentrasi belajar, dan juga kualitas tidur terhadap nilai kuis mahasiswa. Ini merupakan tugas pada mata kuliah statistika oleh dosen pengampu Bapak Natalis Ransi, SSI MCS. Nah, kemudian di sini saya akan jelaskan latar belakang mengapa saya mengambil topik tersebut. Nah, hasil belajar mahasiswa khususnya nilai kuis itu merupakan salah satu indikator awal yang menggambarkan tingkat pemahaman terhadap materi perkuliahan. Seperti yang dipaparkan oleh Putri dan Lestari pada tahun 2022 bahwa beberapa penelitian menemukan bahwa semakin banyak waktu yang dihabiskan untuk belajar, semakin baik pemahaman mahasiswa terhadap materi. Kemudian juga kualitas tidur itu berhubungan dengan tingkat kenyenyakan dan kecukupan istirahat mahasiswa selama proses belajar berlangsung. Tidur yang baik mendukung fungsi kognitif seperti konsentrasi, memori, dan juga kemampuan berpikir, sehingga kita itu dapat memahami materi lebih optimal. Nah, melihat pentingnya faktor-faktor tersebut terhadap nilai kuis mahasiswa, maka di sini saya melakukan penelitian dengan rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana pengaruh durasi belajar atau di sini bertindak sebagai variabel X1, konsentrasi belajar itu X2, dan juga kualitas tidur X3 secara individual terhadap nilai kuis mahasiswa. Terus bagaimana pengaruh kombinasi dua variabel, misalnya X1 jika digabungkan dengan X2, X1 dengan X3, terus X2 jika digabungkan dengan X3. Terus bagaimana pengaruhnya jika X1, X2, X3 itu bersama-sama terhadap nilai kuis mahasiswa. Dan yang terakhir itu adalah variabel manakah di antara durasi belajar, konsentrasi belajar, dan juga kualitas tidur yang memiliki pengaruh paling dominan dalam meningkatkan nilai kuis mahasiswa. Nah, di sini juga saya sudah tetapkan beberapa hipotesis, yaitu ada hipotesis individual yang menguji X1 terhadap nilai kuis ya, di mana H01 itu durasi belajar tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai kuis, dan H11 itu durasi belajar berpengaruh signifikan terhadap nilai kuis. Begitupun juga saya buat untuk hipotesis X2 dan juga X3. Kemudian di sini ada hipotesis kombinasi dua variabel, yaitu melihat pengaruh antara X1 X2, terus X1 X3, dan juga X2 X3. Dan yang di sini tuh hipotesis simultan atau variabel, di mana hipotesis untuk gabungan antara ketiganya, yaitu durasi belajar, konsentrasi belajar, dan juga kualitas tidur. Nah, di sini adalah beberapa dasar materi yang saya gunakan dalam menyusun penelitian ini. Yang pertama itu adalah regresi linear berganda. Jadi dalam penelitian itu yang saya gunakan yaitu regresi linear berganda, yang merupakan metode analisis statistik yang digunakan untuk mengetahui pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen. Rumusnya itu adalah Y sama dengan A plus B1X1 plus B2X2 plus B3X3 terus ditambahkan E, di mana B1, B2, dan B3 itu adalah koefisien regresi dan E itu adalah error. Kemudian ada juga komponen perhitungan regresi seperti SST, SSR, dan SSE. SST ini atau total sum of squares itu menggambarkan total variasi data nilai kuis terhadap nilai rata-rata nilai kuis. Nah, merupakan ini adalah ukuran penyebaran keseluruhan nilai Y. Kemudian ada SSR atau regression sum of squares, itu variasi nilai Y yang dapat dijelaskan oleh model regresi. Semakin besar SSR, maka semakin baik model menjelaskan hubungan antara X dan Y. Kemudian ada juga SSE atau error sum of squares, yaitu adalah variasi Y yang tidak dapat dijelaskan oleh model dan dianggap sebagai error. Nah, semakin kecil SSE-nya, maka semakin akurat model regresi tersebut. Kemudian ada juga koefisien determinasi, di mana disimbolkan dengan R kuadrat, yang merupakan ukuran yang menunjukkan seberapa baik model regresi mampu menjelaskan variasi data. Rentan nilainya itu berada di antara 0 sampai 1. Kemudian di sini ada rumusnya. R kuadrat itu adalah SSR dibagi dengan SST atau sama dengan 1 dikurang SST per SSE per SST. Kemudian ada juga koefisien relasi yang disimbolkan dengan huruf R, di mana adalah ukuran statistik yang menunjukkan kuat atau lemahnya hubungan linear antara variabel X dan Y.
Jika R mendekati 1 maka hubungan positif sangat kuat, R mendekati 0 maka hubungannya lemah atau tidak ada, dan R mendekati -1 maka hubungannya itu negatif sangat kuat. Rumusnya itu adalah akar dari SSR per SST. Kemudian di sini juga ada beberapa penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa ini berdasarkan Putri dan Lestari menyatakan bahwa durasi belajar berkontribusi signifikan terhadap nilai evaluasi akademik, terutama pada mata kuliah berbasis hafalan. Sementara itu, penelitian dari Maulana dan Setiawati menemukan bahwa konsentrasi belajar memiliki pengaruh yang kuat terhadap performa akademik, bahkan lebih dominan dibanding durasi belajar. Kemudian ada juga penelitian terbaru oleh Ramawati dan Syaputra 2021 menunjukkan bahwa kualitas tidur berperan penting dalam menjaga fungsi kognitif seperti memori dan konsentrasi, sehingga mahasiswa yang memiliki kualitas tidur yang baik umumnya memiliki performa akademik yang lebih tinggi. Nah, hasil-hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa durasi belajar dan kualitas tidur itu merupakan variabel yang sangat layak diteliti secara simultan untuk mengetahui pengaruhnya terhadap nilai kuis mahasiswa. Nah, di sini kita masuk ke metode penelitiannya. Jenis penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode regresi linier berganda. Kemudian di sini beberapa variabel penelitian yang digunakan. Yang pertama itu adalah durasi belajar atau X1, merupakan jumlah waktu yang digunakan mahasiswa untuk belajar sebelum mengikuti kuis. Nah, pengukurannya itu dalam 1 jam atau 1-10 jam. Kemudian ada konsentrasi belajar yang pengukurannya itu adalah menggunakan skala Likert 6-10 berdasarkan penilaian diri atau self-rating, dan juga variabel ketiga atau X3 yaitu kualitas tidur yang pengukurannya itu adalah merupakan skala Likert 1-3. 1 itu kayak dari yang terendah ke yang paling bagus berdasarkan penilaian diri atau self-rating. Dan variabel dependennya itu adalah Y, merupakan hasil kuis dari mahasiswa yang pengukuran skornya itu adalah 0-100. Nah, di sini tuh ada beberapa data yang saya gunakan dalam penelitian ini, yaitu ada durasi, konsentrasi, kualitas tidur, dan juga nilai kuis yang didapatkan oleh mahasiswa. Nah, untuk prosedur analisis datanya itu yang pertama adalah menyusun model analisis. Jadi ini dilakukan di Excel. Yang pertama itu adalah kita uji mode parsial atau uji individu, di mana kita uji X1 terhadap Y, X2 terhadap Y, dan juga X3 terhadap Y. Kemudian juga ada kombinasi di mana kita menguji X1, X2 terhadap Y, X1, X3 terhadap Y, X2, X3 terhadap Y, dan juga ada gabungan ketiganya bagaimana pengaruhnya itu terhadap Y. Kemudian yang kedua itu adalah menentukan input regresi. Di Excel nanti kita akan menginput Y range-nya dan juga X range-nya. Kemudian, nah ini langkah membuka regresi itu kita buka data, bagian data analis, regression, dan juga click off. Terus nanti dari situ kita akan mendapatkan output berupa koefisien regresi, nilai R dan R square, dan juga komponen varian seperti SST, SSR, dan SSE. Terakhir itu kita akan menentukan variabel dominan, di mana kita menentukan koefisien terbesar pada model penuh, R kuadrat tertinggi, dan juga penurunan error atau SSE pada setiap model. Nah, kemudian di sini itu sudah kita lakukan penelitian pengecekan datanya di Access dengan data analis berdasarkan prosedur yang telah dilakukan sebelumnya, maka hasil yang didapatkan adalah dibuat dalam bentuk tabel seperti ini. Nah, ini tuh adalah hasil yang didapatkan ketika kita menguji modelnya. Jadi di sini ada 7 model dari 1 sampai 7. Nah, untuk pembahasannya itu ada di sini. Nah, berdasarkan 7 model regresi yang telah dianalisis, terlihat bahwa pengaruh masing-masing variabel itu terhadap nilai kuis memiliki pengaruh yang berbeda-beda. Pada model 1, dia itu menghasilkan nilai R 0,9916 dan R kuadratnya 0,9833. Artinya, semakin lama mahasiswa belajar, semakin tinggi nilai kuis yang diperoleh. Jadi, hipotesis 01 tadi ditolak dan H11 diterima. Kemudian pada model 2, dia itu menghasilkan R 0,936 dan R kuadrat 0,8762. Nah, jadi berdasarkan hasil yang didapatkan ini, maka konsentrasi belajar menjelaskan 87,62% variasi nilai kuis. Jadi berdasarkan hasil, hipotesis 02 ditolak dan H12 itu diterima.
Jadi konsentrasi belajar itu terbukti berpengaruh signifikan terhadap nilai kuis mahasiswa. Terus pada model 3, kualitas tidur S3 menunjukkan hubungan yang sangat lemah dengan nilai R 0,0928 dan R kuadrat 0,0086. Nilai ini sangat kecil karena X3 itu merupakan variabel kategorikal dengan skala sempit atau 1-3, sehingga tidak memberikan variasi yang cukup untuk menjelaskan perubahan nilai kuis secara tunggal. Jadi berdasarkan itu, maka H03 diterima dan H13 ditolak. Namun penting dicatat bahwa X3 itu tetap memberikan kontribusi yang sangat positif ketika diuji dalam model berganda. Terus pada model keempat itu didapatkan nilai R 0,9948 dan R kuadrat itu 0,9896, menunjukkan bahwa kedua variabel itu memiliki pengaruh yang sangat kuat dengan nilai SSR rendah yaitu 50,47. Jadi hipotesis 04 ditolak dan H14 diterima. Kemudian pada model 5 itu gabungan antara X1 X3 menunjukkan nilai R yang sangat tinggi dibanding juga sebelumnya. Meskipun X3 itu secara parsial lemah, kehadirannya itu tetap meningkatkan ketepatan model ketika digabungkan dengan X1 yang terlihat dari SSE yang lebih rendah dari sebelumnya yaitu 39,31. Kemudian pada model 6 itu adalah gabungan X2 dan X3 di mana didapatkan nilai R 0,9376 dan R kuadrat 0,8792 yang menandakan bahwa hubungan itu adalah hubungan antara X2, gabungan X2 dan X3 itu adalah kuat. Dan ini berarti hipotesis 06 ditolak dan H16 diterima. Dan yang terakhir adalah gabungan dari X1, X2 dan X3 dalam model 7 merupakan model terbaik dengan R-nya yang tertinggi adalah 0,9971 dan R kuadrat 0,9942. Kemudian dengan nilai SSE yang rendah juga 28,15. Hal ini menunjukkan bahwa ketiga variabel itu secara simultan memberikan prediksi yang sangat akurat terhadap nilai kuis. Nah, berdasarkan hasil tersebut, maka hipotesis H07 ditolak dan H17 diterima. Nah, kemudian berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah didapatkan sebelumnya, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah bahwa secara individual durasi belajar X1 dan konsentrasi belajar X2 itu memiliki pengaruh kuat dan signifikan terhadap nilai kuis mahasiswa. Sedangkan kualitas tidur X3 itu tidak menunjukkan pengaruh signifikan bila diuji secara tunggal. Pada analisis kombinasi dua variabel, pasangan X1 X2 itu memberikan pengaruh yang sangat kuat terhadap nilai kuis, diikuti oleh kombinasi X1 X3 dan juga X2 X3 yang memberi pengaruh cukup kuat meskipun X3 di sini itu tetap menjadi faktor yang paling lemah. Kemudian secara simultan, ketiga variabel X1, X2, dan X3 itu berpengaruh sangat kuat terhadap nilai kuis mahasiswa dengan model regresi terbaik dibandingkan model lainnya. Dari ketiga variabel tersebut, maka durasi belajar merupakan faktor yang paling dominan dalam meningkatkan nilai kuis mahasiswa, disusul oleh konsentrasi belajar, sementara itu kualitas tidur memberikan kontribusi paling kecil dalam mode parsial. Nah, mungkin itu saja penjelasan terkait penelitian yang sudah saya lakukan dengan judul tadi adalah pengaruh durasi belajar, konsentrasi belajar, dan kualitas tidur terhadap nilai kuis mahasiswa. Itu saja dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.